Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan atau dengan kata lain kuliah online ya. Yaps, jadi materi kita pada kesempatan kali ini yaitu etika profesi keguruan, kemudian peran guru dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi pembelajaran. Nah, untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita masuk yang pertama mengenai etika profesi keguruan. Definisi etika. Yang pertama, ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai. Yang kedua, ilmu tentang tingkah laku. Dan yang ketiga, ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar. Perilaku etika meliputi yang pertama, pertanggungjawaban atau responsibility, yang kedua, pengabdian atau dedication, yang ketiga, kesetiaan atau loyalitas, yang keempat, kepekaan atau sensitivity, yang kelima, persamaan atau equality, dan yang terakhir adalah kepantasan atau equity. Nah, peran guru dalam pembelajaran. Guru harus memberikan kemudahan untuk belajar agar dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal dengan menempatkan dirinya sebagai yang pertama, orang tua yang penuh kasih, yang kedua, teman, yang ketiga, fasilitator yang setiap saat memberikan kemudahan, yang keempat, memberikan sumbangan pemikiran, yang kelima, memupuk rasa percaya diri dan berani bertanggung jawab. Yang keenam, membiasakan untuk saling berhubungan atau komunikasi ya. Yang ketujuh, mengembangkan proses sosialisasi. Yang kedelapan, mengembangkan kreativitas. Yang kesembilan, menjadi pembimbing ketika diperlukan. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu. Peran guru sebagai pendidik. Nah, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, yaitu memahami nilai, norma moral, dan sosial. Guru juga harus memiliki wibawa, yaitu memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual. Kemudian guru juga harus mandiri ya, yaitu mampu mengambil keputusan sendiri. Kemudian guru sebagai pengajar, yaitu memberikan kemudahan belajar, baik itu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisa, mensintesa, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyesuaikan metode, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian peran guru selanjutnya adalah sebagai pembimbing. Di antaranya merencanakan tujuan, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, memaknai pembelajaran, kemudian memberikan penilaian. Peran guru selanjutnya adalah sebagai pelatih ya. Jadi dalam membentuk atau pembentukan kompetensi dasar. Jadi guru harus meningkatkan atau mengupdate pengetahuannya ya. Jadi guru harus lebih banyak tahu. Selanjutnya, peran guru yang lain yaitu sebagai penasehat, di mana harus mengerti mengenai kesehatan mental dan psikologi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, sebagai pembaharu atau inovator, di mana guru ini menerjemahkan pengalaman dan kebijakan kepada peserta didik. Selanjutnya, peran guru sebagai model dan teladan, di mana mencakup sikap, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, perilaku neuritis, yakni pertahanan untuk melindungi diri, kemudian penerapan nilai, kesehatan dan gaya hidup. Kemudian guru juga ini sebagai pendorong kreativitas dari peserta didik ya. Dan selanjutnya sebagai kulminator atau akhir sebuah pembelajaran, di mana guru ini mengakhiri dalam proses pembelajaran. Jadi guru yang mengontrol kapan mengakhiri, kapan ulangan, dan kapan melakukan penilaian. Selanjutnya, fokus perhatian profesi guru. Di antaranya adalah citra guru dan kemudian pembelajaran,
lalu perilaku guru dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah kompetensi guru yang mencakup kepribadian, sosial, pedagogis, dan profesional. Nah, kita bahas satu persatu. Upaya untuk menunjukkan citra baik. Nah, jadi guru ini bisa menempatkan perannya dalam proses pembelajaran dan pada nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, guru bisa menempatkan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi luar biasa ya peran guru di kehidupan kita. Selanjutnya, peran guru dalam proses pembelajaran, di mana keterampilan bertanya dasar ya. Di sini meliputi pertanyaan jelas, memberikan acuan, kemudian pemberian tuntunan, pemusatan perhatian, pemberian giliran, pemberian kesempatan berpikir, ya, memberikan tuntunan atau mengulangi pertanyaan dengan cara yang lain ya. Kemudian menawarkan pertanyaan yang lain yang lebih sederhana. Kemudian keterampilan bertanya lanjut. Jadi bisa meliputi pengubahan tuntunan, tingkat kognitif, pengaturan aturan pertanyaan, pertanyaan pelacak, atau meliputi klarifikasi, pemberian alasan pada siswa, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban lebih relevan atau kompleks, dan mendorong terjadinya interaksi. Jadi luar biasa sekali ya peran guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peran guru dalam proses pembelajaran selanjutnya adalah memberikan penguatan ya. Ini penting sekali, yaitu dengan sungguh-sungguh ya. Jadi penguatan yang bermakna di sini harus segera juga ya. Jadi dalam proses pembelajaran harus ada pemberian penguatan dan dalam bentuk yang bervariasi. Seperti itu. Kemudian mengadakan variasi, tujuannya meningkatkan perhatian, memberikan kesempatan pada perkembangan bakat, belajar sesuai dengan tingkat perkembangan. Kemudian variasi dalam suara di sini bisa dilihat dari metode mengajar, interaksi dengan siswa, dan menggunakan alat atau media. Selanjutnya menjelaskan yang mencakup perencanaan ya, menentukan garis besar, susunan secara sistematis, jadi tersusun secara sistematis, menyiapkan media atau peraga. Kemudian dalam proses penyajiannya terdiri dari induktif ya, diberikan contoh terlebih dahulu, kemudian ditarik kesimpulan, ataupun dengan metode deduktif, yaitu merumuskan dulu, mengeneralisasikan dulu, kemudian diberikan contoh. Kemudian dalam proses pembelajaran itu ada pembuka juga, yaitu memberikan tujuan. Di dalamnya itu memberikan tujuan, adanya kejelasan tugas-tugas, siswa memahami hubungan antara pengalaman yang dialami atau bahan dengan yang akan dipelajari, kemudian siswa mengetahui tingkat keberhasilannya ya dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk komponen pembuka pembelajaran, guru ini harus bagaimana membuat siswa itu tertarik ya. Jadi harus menarik perhatian siswa dan membangkitkan motivasi. Jadi luar biasa sekali peran guru. Kemudian dalam proses akhir yaitu atau penutup pembelajaran, guru di sini harus menarik kesimpulan, menyampaikan pertanyaan ya, memberikan bahan untuk pendalaman. Jadi sungguh berbahagia kalian ya yang menjadi atau yang akan menjadi seorang guru. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian kita masuk lagi pada peran guru dalam administrasi sekolah. Jadi tidak hanya dalam proses pembelajaran, jadi guru ini juga memiliki peran yang sangat penting ya dalam administrasi sekolah. Contohnya dalam administrasi kurikulum ya. Kemudian pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarana atau prasarana, administrasi personal, administrasi keuangan sekolah, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, dan administrasi pelayanan khusus. Jadi peran guru di sini sangat-sangat kompleks ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada guru-guru kita yang sudah berjasa ya. Oke, next, tujuan kode etik profesi keguruan. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
Kemudian meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi, ya. Selanjutnya, mengapa harus profesional? Jadi, mengapa guru itu harus profesional? Nah, yang pertama, subjek pendidikannya. Jadi, dari subjek pendidikan di sini adalah manusia yang mempunyai kemauan, pengetahuan yang dapat dikembangkan sementara pendidikan dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, pendidikan dilakukan secara intens, sadar, dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma dan nilai yang baik secara universal atau lokal, nasional atau lokal, yang menjadi acuan pada proses pendidikan. Kemudian, mengenai teori-teori pendidikan juga ya, merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidik. Kemudian inti dari pendidikan pada prosesnya yaitu situasi dialog antara peserta didik dengan guru yang memungkinkan ya peserta didik ini tumbuh ke arah yang dikehendaki, seperti itu. Dan yang terakhir adanya dilema antara tujuan pendidikan dengan misi instrumental atau alat untuk mencapai suatu perubahan. Jadi memang guru ini dituntut harus profesional ya, karena adanya hal-hal tadi yang kita sudah bahas, seperti itu. Kemudian landasan hukum kode etik. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok kepegawaian ya, pasal 28 diantaranya pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian kode etik guru Indonesia ya, sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku. Kemudian untuk pengembangan sikap ya, jadi dalam prosesnya menjadi calon guru dan seorang guru itu melewati proses-proses untuk pengembangan sikap. Jadi diantaranya dalam proses pendidikan ya. Jadi ketika kalian sudah memutuskan untuk masuk di fakultas keguruan, berarti kalian akan melalui proses pendidikan ya, dimana dalam proses pendidikan itu mencakup penampilan, bersosialisasi dengan teman ya, yang tentunya belajar juga, kemudian muncullah harapan atau cita-cita ya. Selanjutnya selama pendidikan prajabatan. Jadi ketika kalian sudah menjadi guru ya atau menjadi calon guru dan kemudian kalian lolos untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, maka kalian akan menjalankan atau melewati pendidikan prajabatan, di mana dalam proses pendidikan prajabatan itu kalian dituntut untuk lebih cermat, disiplin, menjunjung tinggi profesi dan etos kerja, seperti itu. Kemudian selama dalam jabatan ya, terlepas dari proses pendidikan yang kalian lalui, kemudian kalian sudah melewati pendidikan prajabatan, jadi dalam jabatan kalian dalam mengemban tugas ya, kalian akan mendedikasikan diri ya, yang jelasnya akan melakukan atau mengaplikasikan etos kerja, meningkatkan karir ya dalam bekerja, seperti itu. Kemudian organisasi profesi guru ya, yaitu PGRI. Mungkin sangat-sangat tidak asing lagi kalian dengan profesi ya, organisasi profesi guru, yaitu PGRI. Nah, PGRI ini didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November tahun 1945. Jadi ini ada sejarahnya juga ya. Nah, misi dari PGRI yang pertama misi politis atau ideologi, kemudian misi persatuan organisasi atau organisatoris, kemudian yang ketiga adalah misi profesi. Jadi organisasi memiliki visi dan misi ya tentunya. Dan yang terakhir adalah misi kesejahteraan. Nah, selain PGRI ada juga organisasi-organisasi yang lainnya ya. Di antaranya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi setiap guru mata pelajaran itu pasti ada grup MGMP-nya ya. Kemudian banyak sekali organisasi-organisasi lain yang termasuk dalam fakultas keguruan ya. Nah, untuk kalian ya khususnya pada bidang matematika ya,
Jadi calon tenaga pendidik dalam bidang pendidikan matematika. Nah, apa organisasi ya dari Ikatan Pendidik dalam bidang matematika, yaitu pendidikan matematika? Nah, yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Oke. Nah, cukup sekian dulu video mengenai etika dan peran guru baik dalam pembelajaran maupun dalam administrasi pembelajaran ya. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.